Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk anak-anakku kelas 11, materi PAS Matematika untuk semester 1 sampai pada materi program linear. Dan ini materi yang terakhir yaitu tentang soal cerita. Di program linear untuk soal cerita ini kita akan mengubah bagaimana suatu soal yang panjang kita ubah menjadi bentuk matematika dan kita selesaikan menggunakan program linear. Langsung saja kita ke contohnya. Sebelumnya untuk materi program linear sudah saya jelaskan di kelas dan jika materi sebelumnya belum selesai bisa dicek di Classroom. Seorang penjual kue akan membuat 2 jenis kue. Untuk membuat kue jenis A diperlukan 50 gram mentega dan juga 60 gram tepung. Yang perlu di sini adalah 50 gram mentega dan 60 gram tepung. Sedangkan untuk jenis B, 10 gram mentega, 20 gram tepung. Bahan yang tersedia 3.500 gram mentega dan 2.200 gram tepung. Keuntungan yang diperoleh untuk kue jenis A 2.000 per buah dan kue jenis B 3.000 per buah. Buatlah model matematikanya. Oke, di sini kita misalkan terlebih dahulu kalau kue jenis A itu X dan juga kue jenis B itu Y. Maka kita buat tabel seperti ini. Di sini untuk kue jenis A membutuhkan 50 gram mentega. Oke. Kemudian 60 gram tepung. 60 gram tepung. Kemudian untuk kue jenis B membutuhkan 10 gram mentega dan juga 20 gram tepung. Totalnya untuk mentega sendiri ada 3.500 dan juga untuk tepung ada 2.200. Dan keuntungan per buahnya untuk kue jenis A 2.000 dan kue jenis B 3.000. Maka kita dapat menuliskan model matematikanya. Di sini kita lihat yang ada total penjumlahan, yaitu yang tabelnya arahnya ke bawah atau yang satu kolom, yang mentega. Berarti bisa kita tuliskan menjadi 50X ditambah 10Y sama dengan 3.500. Awalnya seperti itu. Nah, karena di sini itu total persediaan, maka di sini mentega itu tidak boleh lebih dari 3.500. Artinya di sini tandanya menjadi kurang dari sama dengan. Kemudian yang tepung juga sama. 60X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 2.200. Nah, karena mentega dan tepung itu tidak boleh kosong, artinya harus ada mentega dan juga tepung di masing-masing kue, maka X itu sendiri di A-nya itu juga harus lebih dari 0 dan Y-nya juga harus lebih dari 0 karena nanti pasti akan jadi kue minimal 1. Tidak ada yang 0. Artinya kue jenis A harus lebih dari 0 dan kue jenis Y juga harus lebih dari 0. Kemudian keuntungannya atau fx-y yang merupakan fungsi tujuannya itu menjadi 2000x ditambah 3000y. Seperti itu. Itu membentuk model matematikanya. Coba kita ke contoh nomor 2. Jadi sini, luas lahan parkir di suatu mall itu 3.600 meter persegi. Kemudian rata-rata mobil membutuhkan luas 6 meter persegi. Ini mobil ya, mobil 6. Kemudian kalau bus itu 24. Lahan tidak dapat memuat melebihi 30 kendaraan. Tidak dapat memuat melebihi, berarti artinya nanti pastinya akan kurang dari sama dengan 30 kendaraan. Kemudian penghasilan tukang parkir untuk setiap mobil 3.000 dan bus 5.000. Buatlah model matematikanya. Kita misalkan lagi kalau mobilnya itu X, kemudian busnya Y. Maka bisa kita tuliskan di sini mobil X plus Y. Nah, untuk luas lahannya sendiri, kalau mobil itu 6, kemudian untuk bus 24. Totalnya adalah 360. Kemudian daya tampungnya. Kita misalkan kalau daya tampungnya itu yang pertama satu mobil sama satu bus dulu. Tapi totalnya adalah 30. Nah, sedangkan biayanya itu 3.000 dan juga 5.000. Maka model matematika yang dapat kita buat adalah 6X tambah 24Y pastinya kurang dari sama dengan 3.600 karena di sini luas lahannya hanya 360. Mohon maaf ya. 6X tambah 24Y kurang dari 360. Maka bisa kita sederhanakan dengan dibagi 6. Menjadi X tambah 4Y kurang dari sama dengan 60. Yang kedua, X ditambah Y
kurang dari sama dengan 30. Lalu 1X tambah 1Y. Karena 1 di depan atau 1 itu koefisien, itu tidak perlu ditulis. Kemudian X-nya pasti lebih dari 0, yaitu mobilnya pasti lebih dari 0, dan juga Y-nya juga pasti lebih dari 0. Kemudian fungsi tujuannya 3000X ditambah 5000Y. Bisa dipahami ya? Kemudian yang nomor 3, sebagai contoh, jika ada seorang petani akan memberikan pupuk pada tanaman padinya. Pupuk yang diberikan sekurang-kurangnya, berarti minimal atau paling sedikit itu 600 gram fosfor dan juga 720 gram nitrogen. Kalau minimal artinya dia nanti tandanya menjadi lebih besar karena total pupuknya itu bisa melebihi dari 600 dan juga 720 ini. Maka nanti tandanya lebih besar. Kalau nomor 1 dan 2 tadi kurang dari, kalau yang nomor 3 ini menjadi lebih besar. Kemudian pupuk jenis 1 itu perbungkusnya mengandung 30 gram fosfor dan juga 20 gram nitrogen. Sedangkan pupuk jenis 2 perbungkusnya mengandung 20 gram fosfor dan juga 40 gram nitrogen. Kemudian harga satu pupuk jenis yang pertama itu 4.000 dan untuk yang jenis kedua itu 5.000. Model matematikanya, misalkan kita buat di sini pupuk jenis 1 itu X, kemudian pupuk jenis 2 itu Y, maka pupuk jenis 1 itu mengandung fosfor sebanyak 30, kemudian nitrogennya 20. Oke, kemudian pupuk jenis 2 mengandung fosfor 20 dan juga nitrogennya 40. Nah, di sini totalnya pupuk yang diberikan mengandung sekurang-kurangnya 600 fosfor dan juga 720 nitrogen. Harganya 4.000 dan juga 5.000. Maka model matematikanya menjadi 30X ditambah 20Y, karena tadi sekurang-kurangnya artinya minimal, maka tandanya menjadi lebih dari sama dengan 600. Kemudian bisa disederhanakan kalau kita bagi 10 menjadi 3X tambah 2Y, lebih dari sama dengan 60. Yang kedua, 20X tambah 40Y, lebih dari 720. Maka kita sederhanakan bagi 20 menjadi X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 36. X-nya harus lebih besar dari 0, kemudian Y-nya juga harus lebih besar dari 0. Sehingga di sini fungsi tujuannya adalah 4000X ditambah 5000Y. Nah, itu tadi contoh-contoh bagaimana cara kita memodelkan suatu permasalahan menjadi bentuk matematika. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu soal cerita menggunakan program linear. Nah, kalau tadi baru ada permasalahannya, sekarang kita harus mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut. Sebagai contohnya di sini kita ambil yang nomor 2, luas lahan parkir. Nah, tadi kita sudah membentuk model matematikanya, masih paham ya bagaimana cara menentukan suatu modelnya? Terdapat 4 pertidaksamaan. Kemudian ada fungsi tujuan, yaitu karena di sini yang ditanyakan adalah berapakah keuntungan maksimal yang dapat diperoleh oleh petugas parkir atau penghasilan maksimal yang dapat diperoleh oleh petugas parkir tersebut, maka di sini fungsi tujuannya adalah memaksimalkan FXY sama dengan 3000X ditambah 5000Y. Nah, sebelumnya kita harus menggambarkan grafik pertidaksamaan dari X ditambah 4Y kurang dari 60, kemudian X tambah Y kurang dari sama dengan 30, X lebih dari 0, dan juga Y lebih dari 0. Di sini kita akan menggambarkan grafiknya. Untuk langkah yang pertama tadi adalah memodelkan. Nah, di sini langkah yang pertama adalah buatlah model matematika. Kemudian langkah yang kedua yaitu menggambar grafik. Kita tentukan terlebih dahulu titik potongnya dengan sumbu X dan juga sumbu Y. Ini kita ubah tandanya menjadi tanda sama dengan terlebih dahulu. Nah, kita buat tabelnya ini. Jika X-nya 0, maka yang di X ini ditutup. Maka 4Y sama dengan 60. Y-nya menjadi 60 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 60 dibagi 4, 15. Kemudian jika Y-nya 0, maka yang 4Y ini ditutup. Maka tinggal X sama dengan 60. Nah, kemudian yang kedua, jika X plus Y kurang dari sama dengan 30,
maka X tambah Y sama dengan 30. Jika X-nya 0, tutup, Y-nya adalah 30. Kemudian kalau Y-nya yang 0 ditutup, maka hasilnya adalah X-nya 30. X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0, kemudian fungsi tujuannya memaksimalkan. Nah, kita buat gambar grafiknya. Ini untuk yang gambar yang pertama, yang di X adalah 60, kemudian yang di Y 15. Berarti nanti 15 dan juga 60. Seperti ini. Kita tuliskan persamaan garisnya, X tambah 4Y sama dengan 60. Tujuan penulisan persamaan garis ini agar tidak bingung nanti yang saat kita mau mengarsir. Kemudian yang di ini, yang di Y itu 30, kemudian yang di X juga 30. Y, sumbu Y yang ke atas, sumbu X yang ke samping, X tambah Y sama dengan 30. Nah, untuk daerah arsirannya, karena kurang dari, berarti ada di daerah yang kiri. Yang pertama, yang garis berwarna oranye ini, yang diarsir daerah yang kiri, berarti daerah yang sini ya. Oke, kita dapatkan arsirannya. Kemudian yang kedua, juga kurang dari sebelah yang kiri, berarti daerah yang sini. Warna biru, daerah yang kiri. Nah, seperti ini. Kemudian ada X lebih besar dari 0. Sumbu X itu yang mendatar. Kalau yang ke kanan itu lebih dari 0, yang ke kiri kurang dari 0. Berarti kalau yang lebih dari 0 yang diarsir adalah daerah yang kanan. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian Y-nya lebih dari 0. Sumbu Y itu ada yang ke atas sama ke bawah. Yang ke atas itu yang lebih dari 0. Maka yang diarsir yang di atas sumbu X-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat daerah yang dilewati oleh 4 warna, yaitu oranye, biru, hijau, dan juga merah muda. Nah, daerah itu adalah daerah ini, segi 4 kecil ini yang ada di tengah. Nah, kita bisa buat arsirannya. Ini daerah yang dilalui oleh 4 warna tadi. Kemudian, kita bisa menentukan titik potongnya. Titik potong itu yang ada di tengah ini, yang dipotong oleh garis yang berwarna oranye dan juga berwarna biru. Kita bisa menggunakan sistem eliminasi. Maka di sini, eliminasi X untuk memperoleh nilai Y. Ya, tidak harus eliminasi X atau Y-nya lebih dahulu. Tapi kita lihat dari dua persamaan ini, yang bisa kita hilangkan dengan mudah adalah X-nya tanpa harus mengalihkan. Karena di sini koefisien dari X itu nilainya sama-sama 1, maka bisa langsung kita kurangkan, sehingga menjadi 4Y kurang Y menjadi 3Y, 60 kurangi 30 hasilnya 30. Maka 3Y sama dengan 30. Y-nya menjadi 30 per 3, yaitu 10. Kemudian kita substitusikan nilai X itu ke persamaan 1 ataupun 2. Maka menjadi X ditambah Y sama dengan 30, kalau Y-nya 10, X tambah 10 sama dengan 30. X-nya menjadi 30 dikurangi 10. X-nya 20. Oke, kita tuliskan di sini titik potongnya berarti 20,10. Nah, setelah itu baru kita menentukan nilai maksimal untuk fx-nya menggunakan kunci titik pojok. Nah, di sini titik pojoknya itu nanti akan memaksimalkan fx-nya. Titik pojoknya ada berapa? 4 titik, yaitu 0,0, kemudian ada 0,30, kemudian 20,10, dan juga 30,0 tadi, yang ini 0,15. Jika 0,0 berarti artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Maka bisa dituliskan di sini 2000 dikali X-nya ini diganti 0, ditambah 3000 dikali Y-nya juga diganti 0. Nah, menjadi hasilnya 0. Kemudian yang kedua adalah 30,0. X-nya 30, berarti menjadi 2000 dikali 30, ditambah 3000 dikali 0. Hasilnya adalah 60.000. Kemudian jika 20,10, maka X-nya 20, Y-nya 10, 2000 dikali 20, ditambah 3000 dikali 10. Hasilnya adalah 40.000 ditambah 30.000, yaitu 70. Yang terakhir, jika 0,15, maka menjadi X-nya 0, 2000 dikali 0, ditambah 3000 dikali Y-nya 15. Hasilnya adalah 45. Nah, dari keempat ini, yang nilainya paling maksimal adalah yang 70 pada titik 20,10. Nilai maksimalnya adalah 70.000 dengan titik 20,10. Maka pendapatan parkir maksimal yang dapat diperoleh oleh petugas parkir tersebut adalah 70.000 dengan jumlah mobil, karena tadi X itu
mobil X-nya itu 20, mobilnya 20, dan juga busnya 10. Oke, dapat dipahami ya. Jika masih ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan melalui WA. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Kita menggunakan soal nomor 3, yang seorang petani akan memberikan pupuk pada padinya. Nah, di sini akan ditanyakan bagaimana berapakah pengeluaran minimal yang dapat dilakukan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan nutrisi padinya. Nah, tadi kita sudah memodelkannya. Yang pertama, buatlah model terlebih dahulu. Modelnya adalah menggunakan tanda lebih dari sama dengan, karena di sini adalah mengandung minimal atau sekurang-kurangnya 600 gram fosfor dan juga 720 gram nitrogen. Kemudiannya menjadi 3x tambah 2y lebih dari 60, x tambah 2y lebih dari 36, x lebih dari 0, y lebih dari 0, dan meminimalkan, karena ada pengeluaran minimal, meminimalkan fxy. Nah, di sini kita akan membuatkan grafiknya. 3x tambah 2y lebih dari 60, maka kita tuliskan 3x tambah 2y sama dengan 60. Jika x-nya 0, maka yang di x ini ditutup, tinggal 2y sama dengan 60. Y-nya menjadi 60 bagi 2 itu 30. Kemudian jika y-nya yang 0, yang ini ditutup, yang ada y-nya, maka menjadi 3x sama dengan 60, x-nya sama dengan 60 per 3, yaitu 20. Yang kedua, jika x tambah y lebih dari 36, kita tuliskan x tambah 2y sama dengan 36. Maka di sini jika x-nya 0, x-nya ditutup, tinggal 2y sama dengan 36. Y-nya menjadi 36 bagi 2, yaitu 18. Kemudian jika y-nya 0, maka 2y ini kita tutup, menjadi x-nya sama dengan 36. X lebih dari 0, y lebih besar dari 0, kemudian meminimalkan fxy. Kita buatkan grafiknya. Yang pertama terlebih dahulu, di sini yang ke arah X, yaitu yang mendatar, itu 20, kemudian yang ke arah Y, yang ke atas itu 30. Di sini dan di sini ya. Kita buat. Kemudian yang kedua, yang ke X 36, yang ke Y 18. Yang ke X 36 berarti di sekitar sini, kemudian yang ke Y 18 itu di sekitar sini. Oke, nah seperti ini. Jangan lupa kita tuliskan persamaan garisnya untuk memudahkan kita saat mau memberikan arsiran. Nah, kemudian untuk arsirannya adalah daerah yang lebih dari, kedua-duanya daerah yang lebih dari. Yang pertama, yang berwarna merah terlebih dahulu, yang lebih dari artinya yang di sebelah kanan, maka daerah yang diarsir adalah daerah sini. Seperti ini. Kemudian yang berwarna hijau juga lebih dari, yang sebelah kanannya dari garis hijau ada sini dan sini, yang kanan ada yang atas. Maka jadi seperti ini. Sudah terlihat daerah yang terarsir oleh dua warna ya, daerah yang ini. Kemudian kita tambahkan lagi kalau X-nya lebih dari 0, berarti artinya daerah yang di kanan sumbu Y. Nah, seperti ini. Kalau Y-nya lebih dari 0, berarti artinya daerah yang di atas sumbu X. Nah, daerah yang dilalui oleh 4 arsiran yaitu daerah yang dibatasi garis ini, dan semuanya ini. Maka daerahnya menjadi seperti ini. Ini daerah yang diarsir oleh 4 arsiran. Nah, di sini kita akan menentukan titik potong. Titik potongnya kan berarti di sini ya. Kita menentukan titik potong dari yang berwarna hijau dan juga merah ini menjadi eliminasi terlebih dahulu nilai Y-nya. Karena di sini koefisien dari Y itu sama-sama 2, berarti langsung bisa kita hilangkan saja dengan cara mengurangi. Jadi 3X dikurangi X yaitu 2X sama dengan 60 kurangi 36 yaitu 24. Hasilnya menjadi 24 dibagi 2 yaitu 12. Kemudian substitusikan nilai X-nya ke persamaan 1 atas 2, maaf ya ini harusnya X, maka menjadi X tambah 2Y sama dengan 36, X-nya tadi 12. 12 tambah 2Y sama dengan 36, 2Y sama dengan 36 dikurangi 12, Y-nya menjadi 24, Y-nya hasilnya 24 bagi 2 yaitu 12. Nah, di sini menjadi 12,12. Nah, kita akan menentukan nilai minimal dari fungsi tujuan atau nilai minimal dari fxy menggunakan uji titik pojok. Di sini ada berapa titik? 1, 2, dan juga 3. Titik yang pertama yaitu titik 0,30 yang di atas ini. Berarti artinya X-nya 0 dan juga Y-nya
30. Jadi 4.000 dikali 0 ditambah 5.000 kali Y-nya ganti 30. Hasilnya adalah 150.000. Yang kedua adalah 12,12. Maka X-nya 12 dan juga Y-nya 12 menjadi 4.000 kali 12 ditambah 5.000 kali 12. Hasilnya adalah 108.000. Dan yang terakhir yaitu 40,0, yaitu yang titik yang di sini. Mohon maaf, ini harusnya tadi ada kesalahan, ini harusnya bukan 40,0 tapi 36 ya, karena di sini adalah 36. Menjadi 36,0. Maka X-nya yaitu 40 dikali 36 karena X-nya 36, kemudian Y-nya 0, maka 5.000 dikali 0. Hasilnya adalah 144.000. Maka nilai minimalnya dari ketiga ini adalah yang 108.000 dengan titiknya 12,12. Sehingga bisa kita tuliskan, jadi pengeluaran minimal yang dapat dikeluarkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman padinya adalah 108.000 dengan jumlah pupuk yang pertama yaitu yang X 12 dan pupuk yang kedua yaitu Y juga 12 bungkus. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, jika masih ada yang kurang paham bisa ditanyakan melalui WA. Cukup sekian materi hari ini. Untuk kisi-kisinya sudah saya share di Google Classroom, silahkan pelajari dan materinya sampai materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.